Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana pembelajaran selama ini di semester kemarin, anak-anak menyenangkan? Ya, alhamdulillah menyenangkan karena ini termasuk mapel baru ya di kurikulum Merdeka. Jadi kalau dulu itu sebelumnya di teknologi rekayasa dan teknologi informasi itu kimia sendiri, fisika sendiri, sekarang digabung menjadi satu menjadi mapel IPAS. Jadi mapel IPAS itu penggabungan dari mapel apa saja? Kalau sebelumnya itu fisika dan kimia, tapi kalau kita lihat isinya, elemennya itu ternyata juga memasukkan sosiologi, geografi, kemudian ekonomi dan geologi. Oh begitu. Nah, jadi lebih menarik ini Bu Eti. Jadi saya ini di sini berniat ingin melakukan kegiatan supervisi dari pelajaran mapel Bu Eti. Tujuan dari supervisi ini nanti kedepannya adalah supaya kita bisa mengetahui di mana yang mau dikembangkan, apa yang mau diperbaiki, apa kendalanya, dan tentu saja semuanya arahnya untuk ke peserta didik. Nah, tapi sebelumnya Bu Eti, saya ingin melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Untuk praobservasi ini sebetulnya untuk persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Bu Eti nanti lebih siap dalam kelas, kemudian lebih percaya diri sehingga memberikan yang terbaik seperti yang kita harapkan. Bu Eti, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan praobservasi, boleh ya? Boleh. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Eti nanti, tapi sebelumnya gini, materinya nanti tentang apa Bu Eti? Kalau materinya itu bab kelima, namanya Bumi dan Antariksa, untuk sub pokok bahasanya tentang sistem tata surya. Oh, tentang sistem tata surya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti apa Bu Eti? Ya, jadi mempersiapkan peserta didik itu untuk memahami sistem tata surya kita. Dan kegiatan ini nanti ada proyeknya Pak, yaitu membuat miniatur tata surya. Miniatur tata surya. Iya. Nah, kalau untuk area pengembangannya Bu Eti, yang ingin ditingkatkan pada siswa atau yang ingin dicapai? Area pengembangannya terutama nanti mereka kita biasakan untuk mengembangkan literasinya. Literasinya jadi ya. Nanti dari presentasi saya ini ada beberapa link yang saya berikan pada anak, sehingga mereka nanti ketika belajar tentang bumi, nanti mereka akan mencari literasi yang saya berikan, dan saya juga membebaskan mereka untuk mencari link yang lain, literasi yang lain dari internet atau bahan bacaan yang lain. Ya, seperti itu Pak. Dari sisi literasi untuk meningkatkan pengetahuan pada siswa. Ya, Selain pengetahuan, yang ditingkatkan apa saja Bu? Ya. Yang lainnya kan terkait dengan proyek ya. Karena nanti model pembelajarannya saya menggunakan untuk yang proyek PJBL ya, proyek gitu. Nah, yang ingin kami tingkatkan adalah kemampuan mereka dalam berkolaborasi, bekerja dalam satu tim, kemudian berpikir kritis. Karena beberapa hal yang dibahas di dalam materi itu terus berkembang. Jadi apa yang kita pahami sistem tata surya di zaman saya sekitar 30 tahun yang lalu sudah berbeda dengan sekarang, dan itu menjadi bahan diskusi. Kemudian juga kemampuan dalam berkomunikasi, karena nanti ada tugas untuk presentasi dari hasil proyeknya. Seperti itu kira-kira. Jadi selain itu kalau dari sisi keterampilan, keterampilan kolaborasi ya. Keterampilan kolaborasi, keterampilan berkomunikasi. Gitu. Nah, terus untuk strategi nanti yang diterapkan di dalam kelas pembelajarannya seperti apa? Strateginya, jadi langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya sebenarnya sebelumnya kita sudah membagi kelompoknya di pertemuan awal gitu ya. Kita sudah bagi kelompoknya, kemudian saya sudah memberi
memberikan arahan pada anak terkait dengan proyek yang insya Allah nanti dikerjakan pada pertemuan berikutnya setelah pertemuan yang ini gitu ya. Nanti ada tugas itu. Kita biasakan karena kita sekolah SMK, jadi ibaratnya saya katakan sebagai CEO-nya akan ngecek progres mereka dalam hal persiapan dari desainnya. Kalau desain mereka sebenarnya kemarin sudah siap, tapi akan kita tanya lagi ini benar-benar mau dipakai apa enggak gitu ya, kita tanya saya lagi. Kemudian alat dan bahan apakah sudah siap, rencana anggarannya apakah sudah siap. Nah nanti tinggal di hari berikutnya setelah itu nanti ada proses pembuatan. Jadi kita tanya tiga itu sudah siap berapa persen, kalau paling enggak udah siap 50%, berarti besok sudah bisa proyek ini. Bagus sekali, luar biasa. Yang pertama, yang kedua nanti kan ada tugas yang ini yaitu kita nanti ada kegiatan diskusi mengenai materi sistem tata surya. Jadi sebelum mereka nanti masuk ke proyek yang hari berikutnya itu, pertemuan berikutnya, mereka harus tahu ilmunya dulu. Matahari itu bagaimana, terutama warnanya misalnya, ukurannya bagaimana, karena kita harapkan nanti proyek miniaturnya itu benar-benar merepresentasikan sistem tata surya walaupun dalam bentuk yang mini. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti ada kegiatan mereka akan bekerja dalam kelompok menyiapkan materi-materi yang sudah kita bagi gitu ya. Dan juga ada yang dapat matahari, Venus, Mars, ada yang dapat komet, asteroid, bumi kayak gitu. Berbeda-beda semuanya. Kemudian nanti presentasi kita perdalam materinya setelah selesai. Oh ini nanti bisa jadi materi yang kita presentasikan buat besok untuk persiapan membuat proyek dan juga presentasinya gitu. Luar biasa Bu Yati, lengkap sekali persiapannya. Moga-moga Kalau berhasil. untuk metodenya masuk diferensiasi berarti? Iya, diferensiasi kontennya juga, kemudian pekerjaannya nanti kan beda-beda. Nah, saya melihat persiapan itu kan sudah bagus, sudah matang untuk persiapan pengajaran. Ada satu pertanyaan lagi Bu Yati. Bu Yati menemukan kendala nggak sebetulnya nanti? Apa sih kendala apa sih nanti yang kira-kira Bu Yati masih perlu untuk dibenahi nanti ketika mau masuk? Apakah sudah cukup atau ada kendala yang belum siap? Ya. Karena nanti saya ngajarnya di jam siang ya Pak, 8, 9, 10 itu sebenarnya kondisi anak yang mungkin sudah sangat menurun ya kalau dibandingkan dengan pagi, maka membuat mereka fokus kembali ke dalam pelajaran, tertarik dengan pelajarannya kembali, semangat lagi, kemudian intinya aktif lagi itu gimana? Nah, itu harus dipancing dulu dari depan. Biasanya kalau berarti ketemu kendala seperti itu berarti melakukan apa? Saya kadang-kadang menyiapkan video yang menarik untuk ditayangkan lebih dahulu. Saya akan bercerita dulu, ya, bercerita dulu dengan musik, dengan tayangan video, begitu, dia relate dengan materi. Jadi saya biar fokus dulu, ya, baru dia masuk ke materi menjelaskan tugas. Itu positifnya diferensiasi itu kayak. Iya, memperkaya. Anak-anak itu seneng gitu. Seneng ya. Oke Bu Yati, saya itu menarik luar biasa. Kalau untuk media pembelajaran sudah siap ya Bu Yati? Insya Allah sudah siap. Terus ini Bu Yati, kapan akan kita laksanakan? Kira-kira Bu Yati maunya jadwalnya kapan? Di kelas berapa? Jam berapa? Ini kalau bisa hari ini. Hari ini ya? Boleh. Hari ini. Karena untuk pembelajaran berikutnya udah mulai proyek mereka. Oke, siap. Jadi untuk hari ini nanti jam ke-8 sampai 10, kelas 10 TAV, teknik audio video di ruang A129. Ruang A129. Ya, jam 1 nanti kita mulai. Oke, luar biasa Bu Yati, semua persiapannya sudah matang. Semoga nanti berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih waktunya. Kita ketemu nanti di jadwal observasi. Jadi saya minta izin untuk masuk ruangan, duduk, memperhatikan Bu Yati. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan dilakukan. Ya, Renata akan bisa satu ya. Baik Ibu, kemudian yang kedua, setelah selesai nanti kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang sistem tata surya. Karena materi yang akan saya berikan hari ini itu terkait dengan proyek yang akan kalian kerjakan pada masa berikutnya. Jadi harus dipahamkan dulu pengetahuannya, ya, pengetahuannya tentang sistem tata surya. Jadi hari ini kita akan belajar atau tujuan belajar hari ini yang pertama yaitu memahami sistem tata surya. Kemudian yang kedua nanti kita akan memahamkan pada kalian tentang proyek pembuatan miniatur tata surya yang akan kita kerjakan pada pertemuan berikutnya. Begitu ya? Baik. Sebelumnya pertemuan sebelumnya sudah saya berikan apa itu namanya PPT-nya ya. Sebenarnya pembelajaran hari ini adalah memahami sistem tata surya. Namun sebelumnya kita ini baik ini. Nah nanti kalau kalian membutuhkan informasi tentang kebumian bisa lihat di link yang sudah saya berikan PPT yang sudah saya share pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk bagaimana menceritakan tentang bumi kita, kalian bisa cari materi di sini atau nanti bisa kalian lihat di link yang lain atau materi yang lain yang bisa kalian peroleh dari internet, gitu ya. Nah ini yang dipelajari. Nah ini tentang yang berikutnya tentang apa? Benda lain. Jadi tidak hanya bumi, nanti kita akan mempelajari tentang benda-benda lain selain bumi. Nah ini materinya bisa kita lihat di link yang sudah saya berikan juga pada kalian yang berikutnya. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya jadi intinya Ramus ketuanya Mas Novan. Mas Novan, boleh diceritakan progresnya sudah sampai di mana? Jadi yang penting kan saya sudah ada desain alat dan bahan, apakah sudah disiapkan? Ya belum, kita ada berapa persen? 40% ya, 40%. Oh ya, kemudian kita belum ya, anggarannya. Yang berikutnya kelompoknya Raffi, Mas Raffi, Uto, Mas Raffi, Mas Gustaf, bisa cerita? Mas Gustaf, gimana progresnya? Oh, Mas silakan. Desain sudah siap? Ya. Kemudian alat dan bahan sebagian sudah punya? Sudah. Oke. Kira-kira berapa persen? 25%. Oh, 45%. Oke. 45%. Oke. Nanti kita anggaran terlibat ya Mas ya. Kalau didatangkan nggak ada realisasi anggaran. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompoknya Mas Reza. Teknus Mas Reza. Silakan. Mas Cahyo. Ya, gimana? Desain sudah siap? Siap. Kemudian alat bahan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami sistem tata surya untuk pertemuan hari ini. Berikutnya, sebelum kita masuk ke tata surya kita itu berada di galaksi. Ya, berada di galaksi. Dan galaksi kita disebut dengan nama apa? Bima Sakti. Apakah di alam semesta ini hanya ada Bima Sakti? Ya, tidak hanya Bima Sakti, tetapi ada beberapa galaksi yang lain. Oke, sekarang kita akan apa saja galaksinya? Namanya apa? Andromeda. Yang berikutnya? Laser. Berikutnya? Ya, dan ternyata tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu. Coba kita perhatikan galaksi-galaksi yang dari bibitnya berapa Pak? Kanji.
yang direkam oleh teleskop. Baiklah Bu Eti, nah setelah melakukan kegiatan supervisi yang sudah kita lalui, saya mohon izin untuk sedikit mengajukan pertanyaan pasca supervisi yang sudah kita lalui kepada Bu Eti ya. Santai mawon Bu Eti. Nah, jadi setelah Bu Eti melakukan kegiatan pembelajaran kemarin dengan segala persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu pra-observasi, perasaan Bu Eti gimana setelah melakukan pembelajaran dan diferensiasi dan sebagainya kemarin? Perasaan saya cukup puas gitu dengan respon anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah saya jalankan kemarin, di mana di awal saya melakukan checking dulu ya, checking persiapan untuk pertemuan berikutnya, mengingat di pertemuan berikutnya anak-anak akan ada tugas proyek pembuatan miniatur, dan alhamdulillah mereka sudah melaksanakan 3 step utama sebelum mereka masuk ke proyek, yaitu menyiapkan desainnya sudah, kemudian menyusun anggarannya juga sudah, kemudian menyiapkan alat dan bahan sudah. Hanya memang belum maksimal, jadi saya tanya sudah berapa persen alat dan bahan yang disiapkan, itu rata-rata 30 sampai 60. Nah, jadi belum sampai 100 gitu. Mungkin karena masih ada jeda waktu 1 hari ini untuk pertemuan berikutnya di hari Kamis. Itu masuk dalam bagian hambatan atau kesulitan ketika menerapkan pembelajaran kemarin, atau masih ada hambatan lain? Kalau hambatan lain kemarin itu saya sempat khawatir karena itu siang ya Pak ya. Kita pembelajarannya mulai 1:30 dan harus selesai di jam 3:30 kan. Nah, yang saya khawatirkan anak-anak itu kelelahan dan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, artinya mereka nggak fokus. Tapi alhamdulillah dari strategi yang kita terapkan, dengan saya menayangkan video tentang galaksi, yang penting gini, kalau kita menayangkan sesuatu, memberikan sesuatu pada siswa itu jangan sampai mereka pernah mendapatkan. Itu strateginya. Jadi mereka akan, saya dapat sesuatu yang baru dari pembelajaran gitu loh. Nah, alhamdulillah mereka mendapat sesuatu yang baru, kemudian nyaman karena ada musiknya gitu ya. Hanya saja ternyata durasinya masih
masih kurang. Jadi target saya kemarin itu setelah mereka mendapatkan materi, kemudian mereka melakukan mencari link dari materi yang sebenarnya sudah saya siapkan, artinya kontennya begitu. Kemudian mereka bekerja dalam kelompok, kolaborasi jalan, lalu presentasi. Nah ini belum sampai tahap presentasi kemarin, jadi mungkin hari ini baru bisa presentasi. Jadi durasinya itu yang ada hambatan buat saya ya, mungkin karena pengendalian anak-anaknya itu. Kemarin kan banyak yang saya harus kesana kemari untuk menjelaskan ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dikerjakan gini itu kan. Nah, jadi itu yang cukup menyita waktu, tapi alhamdulillah anak-anak bisa menyelesaikan kerja kolaborasi, yaitu membuat presentasi. Hanya belum sampai tahap presentasi, waktu habis. Jadi yang bikin kendala adalah kelelahan soal waktu karena di siang hari anak-anak ngantuk. Kemudian durasi waktu waktunya kurang karena materinya mungkin terlalu berat ya materinya. Bisa jadi. Terlalu banyak stepnya juga bisa jadi. Karena dari materi kemudian setelah itu mereka harus bekerja dalam kelompok, tetapi materinya itu beda-beda. Nah itu kan butuh diarahkan, kamu bagian ini, terus kami gimana cara membagi tugasnya, itu sempat ditanya pada saya. Nah kayak gitu. Oke. Nah kemudian dari kan kendala-kendalanya, kemudian hambatannya sudah Bu Eti temukan. Kalau dari segi yang sudah berjalan baik seperti harapan Bu Eti itu yang ketika proses mengajar kemarin, bagaimana ya? Sudah Bu Eti lihat mana? Oh ini seperti yang saya harapkan. Ya, yang saya harapkan anak-anak tetap fokus, ya. Itu alhamdulillah sebagian besar. Saya hanya menegur satu siswa yang menaruh kepalanya di meja, gitu. Hanya satu siswa. Anak-anak fokus tertarik, ya. Kemudian mereka juga antusias, tetap bersama-sama bekerja dalam satu kelompok. Tapi memang kalau siang agak berbeda Pak dengan pagi. Jadi kalau misalnya kemarin itu, Bu kami boleh pakai musik, boleh, silakan. Kalau itu buat kalian nyaman dan happy gitu ya, senang gitu, kemudian bisa menyelesaikan proses dengan baik, silakan. Karena menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu bukan semata-mata mereka dimudahkan gitu loh. Jadi kayak kita nurunin standar, jangan sampai itu Pak. Tetap kita punya standar, materinya harus sampai dengan baik, dan mereka itu senang ketika menjalani proses itu yang sulit itu hingga selesai. Jadi senangnya itu justru di akhir gitu, karena berhasil menyelesaikan tugas. Nah itu kalau menurut saya begitu, jadi bukan dimudahkan gitu. Iya benar. Ke depannya Bu Eti, setelah kita berbincang tentang hambatan, kemudian hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, kemudian, nah kira-kira kalau menurut Bu Eti yang masih perlu ditingkatkan dari sisi Bu Eti-nya dalam mengajar itu apa? Terutama kalau saya adalah pertama kekayaan materi. Diferensiasi kontennya itu, kemudian strateginya. Jadi kita bagi beberapa step-step atau langkah-langkah dalam pembelajaran sehingga anak-anak nggak bosan dan mereka sepanjang pelajaran itu terus fokus dan aktif. Nah itu yang perlu saya tingkatkan, karena kemarin saya masih menemukan anak yang naruh kepala meja itu bisa jangan sampai ada gitu ya. Seperti itu. Bu Eti, untuk strategi yang anak-anak kemarin tuh ketika Bu Eti memberikan tugas, mereka tugasnya sama atau beda Bu? Tugasnya bekerja dalam kelompok itu sama sebenarnya, hanya kontennya yang beda. Maksudnya kan benda langit kan banyak sekali Pak. Saya langsung ke materi ya. Benda itu banyak, dan kalau waktunya hanya 30 sampai 45 menit, artinya 1 jam pelajaran, itu mereka harus menyiapkan PPT. Kalau semuanya yang misalnya ada 14, kemarin kita identifikasi ada 14 benda langit dikerjakan satu kelompok mungkin. Nah, maka kita bagi setiap kelompok mendapatkan tugas membuat
PPT itu 3 sampai 4 pendalami. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi kita bagi materinya. Nah, nanti kemudian dari situ di kelompoknya itu sendiri kan ada 8 orang per kelompok. Nah, itu nanti mereka kolaborasi 2-3 orang. Jadi kolaborasinya itu double dari kelompoknya, ya kan? Nah, kemudian individu di dalam kelompok. Nanti kalau sudah selesai digabung jadi satu, lalu digabung jadi satu lagi 14 materi itu, 14 pendalaman itu dalam satu kelas. Oke. Nah, jadi itu. Saya Oke. maunya begitu. Siap, oke. Harapan terakhir ke depan dari Bu Eti sendiri untuk perkembangan mengajar Bu Eti nanti gimana? Saya bersyukur bahwa diberikan kesempatan, diberikan izin oleh kepala sekolah untuk belajar lagi, dan itu benar-benar membuka pengetahuan dan wawasan saya dalam ilmu yang saya perdalam, dan juga masalah teori pembelajarannya juga saya dapat, kemudian medianya juga saya dapat, dan saya berharap apa yang saya peroleh ini bisa kita kembangkan lagi di komunitas belajar. Saya dengan teman-teman di IPAS saling berbagi begitu, sehingga nanti kita harapkan mapel IPAS ini menjadi salah satu yang kalau dulu itu adaptif, yang benar-benar nanti sangat mendukung pengetahuan dan juga keterampilan dari siswa-siswa SMK, karena untuk IPAS kan masuk ke C1 Pak. Nah, masuk ke C1 sebagai bidang keahlian dasar. Ya, jadi seperti itu keinginan saya ke depan, kita bisa menjadikan mapel ini sangat membantu anak-anak atau siswa-siswa peserta didik itu dalam menguasai kompetensi masing-masing sesuai bidang masing-masing. Bu Eti, luar biasa sekali obrolan kita pasca observasi pembelajaran yang sudah kita lalui. Bu Eti, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Boleh Pak, silakan. Dan memberikan sedikit masukan ya? Iya, terima kasih. Oke. Dari pengamatan yang sudah, supervisi yang sudah saya lakukan terhadap pembelajaran Bu Eti kemarin, itu ada beberapa aspek yang sudah muncul dengan baik, namun ada beberapa yang mungkin terlewat gitu, tapi itu bukan suatu masalah gitu. Nah, yang sudah ada itu Bu Eti sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, karena memang tujuan pembelajaran itu perlu disampaikan agar anak-anak atau peserta didik itu memiliki persepsi yang sama arah kemana pembelajaran itu disampaikan. Ibarat kita mau pergi bareng-bareng gitu kan, tentu saja satu bus itu tujuannya itu kan harus tahu kan kemana gitu. Jadi di jalan nggak bingung. Nah, konsep jadi tujuan belajar itu sebetulnya sepele tapi wajib disampaikan. Ada kemarin dan sudah berjalan dengan baik, dan saya perhatikan tujuan pembelajaran dari Bu Eti sudah mengandung unsur degree. Unsur degree itu adalah arah, ujung, yang ingin diinginkan oleh Bu Eti itu anak-anak itu selesainya itu memahami tentang keterampilan apa. Itu sudah ada degree, karena unsur-unsur dari tujuan pembelajaran itu kan sebenarnya ada ABC, ada audio, behavior, dan terakhir degree kan. Audien itu kita harus melihat kondisi anak-anak, degree-nya sudah ada, dan itu sudah intinya di degree itu kalau dan sudah bagus. Kemudian kemarin saya perhatikan Bu Eti juga sudah memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, walaupun 1-2, tapi pertanyaan mungkin Bu Eti tidak sadar kalau itu memberikan pertanyaan pemantik kan, tapi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan di awal untuk membangkitkan konsentrasi anak-anak setelah tujuan pembelajaran disampaikan itu penting. Jadi tujuan pembelajaran disampaikan, kemudian anak-anak harus berikan pertanyaan pemantik 1 atau 2, 3, agar anak-anak membangkitkan konsentrasi anak-anak ketika sebelum belajar. Itu
penting karena kalau langsung ke materi yang dituju gitu nanti anak-anak akan kurang konsentrasi, bayangannya masih kemana-mana. Jadi kalau misalnya tata surya, anak-anak sudah pernah mendengar istilah tata surya. Anak-anak pernah melihat film-film yang berhubungan dengan tata surya. Pernah Bu, saya pernah nonton Star Wars misalnya. Nah itu adalah salah satu contoh tata surya. Jadi pemantik itu penting. Jadi perlu dipersiapkan. Dan kemarin saya melihat sudah ada walaupun tidak sengaja. Tapi saya tahu itu tidak sengaja. Tapi itu pertanyaan pemantik yang harus ada dalam belajar. Kemudian untuk doa nggak perlu karena kan sudah pagi, itu kan sudah siang kan kita ya. Kemudian untuk absen sudah. Kemudian ada Bu Eti sudah menerapkan teknologi, itu ada proyektor. Kemudian Ibu Eti juga mengajak anak-anak menggunakan handphone, memberikan link untuk mencari materi. Saya perhatikan sudah. Kemudian sudah menggunakan sistem audio. Karena anak-anak itu ada yang memahami dari visual, ada yang memahami dari videonya, audionya, ya. Nah itu sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik. Kemudian metode yang digunakan kemarin walaupun masih pertemuan pertama untuk diskusi, kolaborasi sudah diarahkan ke sana, diharapkan nanti berjalan dengan baik. Kemudian BRT juga sudah memberikan pendampingan dengan keliling kepada anak-anak. Perlu diketahui BRT ketika diskusi itu berjalan, itu dalam kurikulum Merdeka itu ada yang harus diberikan, yaitu pembelajaran sosial emosional. Itu anak-anak zaman sekarang itu penting untuk diberikan. Mungkin Bu Eti tidak menyadari, tapi dengan adanya diskusi dengan teman anak-anak itu diarahkan untuk menghargai pendapat orang lain. Ada emosional yang bagus di situ. Ada kepemimpinan pada satu siswa berdiskusi, ya kan. Kemudian ada 5 PSC itu. Jadi nanti dengan anak-anak yang diberikan kemerdekaan untuk diskusi, kemudian diberikan kemerdekaan untuk memimpin sendiri pembelajarannya dalam kelompok, itu sosial emosionalnya akan berjalan dengan baik walaupun diperlukan pendampingan itu. Dan itu sudah ada, saya lihat kemarin. Kemudian ada sedikit mungkin yang pemahaman diferensiasi, pembelajaran diferensi yang perlu saya beri masukan. Jadi diferensiasi itu satu kan konten, jelas. Yang kedua diferensiasi proyek. Arti dari diferensi proyek itu bukan berarti terus anak-anak diberikan tugas yang berbeda-beda. Arti diferensiasi proyek itu adalah anak-anak diberikan kebebasan apapun itu sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan kreativitasnya untuk membuat tugas yang berhubungan dengan tata surya. Misalnya silakan anak-anak membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan tata surya, terserah. Ada yang membuat video dengan animasi, ada salah satu. Jadi anak-anak itu, wah aku suka animasi, saya akan buat animasi, ngajak anak-anak animasi. Ada yang saya suka melukis, ya, saya buat tata surya dengan lukisan. Jadi dia hobi melukis, ternyata lukisannya malah bagus. Kita sebelumnya jangan underestimate dulu. Oh dia suka melukis, dan dia sudah bagus, malah lebih bagus dari kegiatan B5. Kemudian anak-anak suka dalam bentuk artikel ilmiah misalnya, saya akan membuat dalam bentuk artikel. Kemudian jangan di underestimate dulu, jangan-jangan penjabaran dia tentang imajinasinya tentang tata surya dikirim ke surat kabar malah menarik karya anak SMK, ya kan. Kemudian ada salah satu anak saya suka membuat dalam bentuk komik. Ternyata obrolan tata surya bisa dibuat dalam bentuk obrolan. Jadi itu yang disebut dengan diferensiasi proyek. Jadi diferensi proyek itu bukan kita yang memvonis anak. Kamu dalam bentuk video, kamu dalam bentuk gambar, kamu jadi wah aku nggak suka dalam bentuk gambar, maksud saya disuruh buat gambar, ini jelek. Jadi itulah merdeka belajar. Sebenarnya ada satu lagi yang penting, yaitu analisis kebutuhan. Di awal itu ada analisis kebutuhan, maksudnya
Sebenarnya analisis kebutuhan itu bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan pemateri. Oh, anak-anak ditanya ini kok belum nyambung, berarti anak-anak ini masih perlu pendalaman di bidang ini. Oh, anak-anak ketika tak tanya, misalnya tiga pemantik pertanyaan, satu pemantik anak-anak kurang paham. Nah itu terus anak-anak itu kan memiliki level yang berbeda-beda, gitu kan? Itulah kenapa diferensi konten itu diperlukan untuk memenuhi perbedaan level. Oke, itu masukannya, tapi overall semuanya Bu Eti berjalan sangat bagus. Ya, semoga Bu Eti tetap sukses selalu. Obrolan kita bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Eti. Terima kasih Pak Insan. Sukses selalu Pak Insan. Sukses selalu juga Bu Eti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.